warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil analisis atau menjelaskan materi pada bab 13.3 dan bab 13.4 yang membahas mengenai arc length, curvature, velocity, speed, dan acceleration. Materi ini termasuk ke dalam kalkulus vektor yang digunakan untuk menganalisis bentuk lintasan, suatu kurva, dan gerak partikel pada lintasan tersebut. Melalui penjelasan ini, saya tidak hanya akan menjelaskan rumus-rumus yang digunakan, tetapi juga menjelaskan makna, fungsi, serta hubungan antar konsep sehingga materi dapat dipahami secara lebih mendalam. Oke, selanjutnya. Nah, yang selanjutnya ini ada tujuan pembelajaran. Terdapat 5 tujuan pembelajaran. Yang pertama yaitu menjelaskan konsep arc length, dan curvature. Lalu yang kedua, memahami fungsi vektor tangan, vektor normal, vektor binormal, dan torsion. Ketiga, menentukan velocity, speed, dan acceleration. Yang keempat, menyelesaikan serta menginterpretasikan contoh soal yang berkaitan dengan materi. Nanti ada contoh soal ya guys. Dan yang terakhir tuh kita menganalisis hubungan antara bentuk lintasan dan gerak partikel. Dengan memahami tujuan-tujuan tersebut, kita dapat melihat bahwa materi ini tidak hanya membahas untuk bentuk suatu kurva, tetapi juga bagaimana suatu benda bergerak pada kurva tersebut. Sebelum masuk ke pembahasan utama, kita perlu memahami hubungan antara kedua bab ini. Dan ini gambar umum bab 13.3 dan 13.4. Nah, bab 13.3 membahas arc length dan curvature yang berfokus pada bentuk suatu kurva. Sedangkan bab 13.4 membahas velocity dan acceleration yang berfokus pada gerak partikel pada kurva tersebut. Menurut saya kedua bab ini sangat berkaitan. Bab 13.3 menjawab pertanyaan kalau misalkan kayak mikir atau bertanya bagaimana bentuk lintasannya. Nah, kalau misalnya sedangkan bab 13.4 menjawab pertanyaan kayak bagaimana partikel bergerak pada lintasan tersebut. Jadi sebelum menganalisis gerak suatu partikel, kita harus memahami terlebih dahulu nih bentuk lintasan yang dilaluinya. Di sini kan ada contoh gambar ya teman-teman. Nah, sekarang kita masuk ke materi pertama yaitu arc length atau panjang busur. Arc length adalah panjang lintasan yang mengikuti bentuk suatu kurva. Konsep ini berbeda dengan jarak lurus antara kedua titik. Misalnya terdapat dua titik yang dihubungkan oleh suatu kurva. Jika kita mengukur dengan garis lurus, maka kita memperoleh jarak terpendek. Namun arc length menghitung panjang sebenarnya dari lintasan yang dilalui. Konsep ini sangat penting karena banyak benda dalam kehidupan sehari-hari bergerak pada lintasan yang melengkung, seperti kendaraan yang melewati tikungan, roller coaster, maupun satelit yang mengorbit bumi. Nah, di sini ada contoh rumus arc length. Pada rumus ini, L menyatakan panjang kurva, kemudian R absen T merupakan turunan pertama dari fungsi posisi, sedangkan R absen T mutlak merupakan besar vektor turunan atau speed. Menurut saya, hal menarik dari rumus ini adalah bahwa panjang kurva diperboleh dengan menjumlahkan seluruh perubahan kecil sepanjang lintasan menggunakan integral. Dengan kata lain, integral digunakan karena kurva tidak dapat dihitung panjangnya hanya dengan rumus garis luar biasa, dimana L sama dengan integral B batas sampai batas A, lalu R absen T mutlak dt. Nah, selanjutnya ada contoh soal arc length, yang dimana diketahui RT sama dengan 3T 4T dengan 0 lebih besar dari T lebih besar dari 2. Tentukan panjang kurva. Nah, yang selanjutnya ada pembahasan penyelesaian soalnya. Yang pertama, mencari turunan pertama fungsi posisi, yaitu R absen T. Diketahui R absen T 3 dan 4. Selanjutnya kita mencari besar vektor.
tersebut, R absente mutlak sama dengan akar 3 pangkat 2 tambah 4 pangkat 2 di akar sama dengan ini 3 pangkat 2 kan 9, 4 pangkat 2 16, yang dimana lalu dijumlahkan menjadi akar 25. Akar 25 ya, dari akar 25 yaitu 5 kan. Kemudian ya tersebut disusikan ke dalam rumus Armstrong yang dimana diketahui ini L sama dengan integral 2 batas 0 5 dt. Lalu kita hitung integralnya, L sama dengan 5t integral 20 2 batas lalu selanjutnya 5 dikali 2 dikurang 5 kali 0, yang dimana hasilnya 10. Jadi panjang kurva yang diperoleh adalah 10, satuannya panjang. Analisis dari soal ini adalah bahwa speed partikel bernilai konstan, yaitu 5. Karena speed konstan, maka panjang lintasan dapat dihitung dengan lebih sederhana. Dari contoh ini dapat dilihat bahwa arc length sebenarnya merupakan akumulasi dari speed panjang lintasan. Lalu selanjutnya ada materi berikutnya, ada curvature atau kelengkungan kurva. Curvature digunakan untuk mengukur seberapa tajam suatu kurva membelok. Semakin besar nilai curvature, maka semakin tajam belokan kurva tersebut. Sebaliknya, jika nilai curvature kecil, maka kurva cenderung lebih landai. Sebagai contoh, garis lurus memiliki curvature 0 karena tidak mengalami perubahan arah. Sedangkan tikungan tajam memiliki curvature yang besar karena arah kurva berubah dengan cepat. Menurut saya konsep ini tuh sangat penting karena tidak semua lintasan memiliki tingkat kelengkungan yang sama. Dalam kehidupan sehari-hari, konsep ini digunakan dalam perancangan jalan raya. Contohnya rel kereta api dan lintasan roller coaster. Jika curvature terlalu besar, kendaraan harus mengurangi kecepatan agar tetap aman saat berbelok. Jika curvature tidak hanya penting dalam matematika, tapi juga memiliki banyak aplikasi dalam bidang teknik. Selanjutnya, setelah memahami bentuk lintasan, kita beralih ke gerak partikel. Konsep pertama adalah velocity atau kecepatan. Teman-teman, selanjutnya contoh gambar curvature kelengkungan kurva, yang dimana di sini perbandingan garis lurus K sama dengan 0 dan kurva tajam K besar. Di sini sebelah kiri gambar garis lurus, sebelah kanan contoh kurva tajam. Keterangan itu jadi kayak sumbu horizontal nilainya 0 hingga 10. Kalau Y ini sumbu Y ini itu sumbu vertikal nilainya 0 sampai hingga 6. Selanjutnya ada velocity dan speed ya. Setelah memahami bentuk lintasan tadi, kita beralih ke gerak partikel. Konsep pertama adalah velocity atau kecepatan. Nah, velocity menunjukkan besar dan arah gerak suatu partikel. Secara matematis, Vt sama dengan R absente, artinya velocity diperoleh dari turunan pertama fungsi posisi. Kemudian terdapat konsep speed atau kelajuan. Speed merupakan besar dari velocity. Perbedaan utama keduanya adalah velocity memperhatikan arah, sedangkan speed tidak memperhatikan arah. Sebagai contoh, dua mobil yang bergerak dengan kelajuan 60 km per jam memiliki speed yang sama. Namun, jika satu bergerak ke timur dan satu lagi ke barat, maka velocity keduanya berbeda. Menurut saya, perbedaan ini sangat penting karena arah gerak seringkali mempengaruhi analisis suatu gerakan. Yang di sini berapa panjang atau magnitudo velocity Vt mutlak. Di sini ada perbedaannya, memiliki arah, besaran vektor, bernilai positif atau negatif. Ini untuk velocity dan speed, tidak memiliki arah, besar skalar, setelah positif. Selanjutnya adalah acceleration atau percepatan ya teman-teman. Acceleration menunjukkan perubahan velocity terhadap waktu, dimana rumusnya AT sama dengan F absente atau AT sama dengan R double absente. Jadi bedanya kalau yang di atas tuh F absen, kalau di bawah R double absente. Banyak orang menganggap
Nah, banyak orang menganggap percepatan hanya terjadi ketika suatu benda bergerak semakin cepat, padahal percepatan juga dapat terjadi karena perubahan arah gerak. Misalnya, mobil yang bergerak melingkar dengan kecepatan tetap. Walaupun besar kecepatannya tidak berubah, arah geraknya terus berubah sehingga mobil tetap mengalami percepatan. Menurut saya, inilah alasan mengapa acceleration menjadi konsep yang sangat penting dalam menganalisis gerak partikel. Baik, selanjutnya ada soal velocity, speed, dan acceleration. Nah, diketahui nih posisi suatu partikel RT sama dengan T kuadrat 3T 2T pangkat 3. Tentukan velocity, speed, dan acceleration. Yang pertama kita menentukan velocity dulu. Ini mana rumusnya Vt sama dengan R double absen. R double absen T. Pertama kita turunkan step komponen dulu ya, yaitu Ft sama dengan 2T 3 6T kuadrat. Jadi sebelum tadi kan soalnya kayak gini ya teman-teman, T kuadrat 3T dan 2T pangkat 3. Nah, nanti kita ini turunkan dulu nih step komponennya, 2T T kuadrat 3T 2T pangkat 3. Jadi hasilnya jawabannya tuh ini 2T 3 6T kuadrat. Lalu yang selanjutnya menentukan speed. Nah, speed itu kan tadi rumusnya Ft mutlak sama dengan 2T kuadrat 3 kuadrat 6T kuadrat dipangkatkan lagi 2. Yang dimana hasilnya PT kuadrat 9 36T pangkat 4. Jadi di jawabannya ya teman. Selanjutnya ada soal lagi, yaitu menentukan acceleration. Nah, menentukan acceleration ini rumusnya kan AT sama dengan V absen T. Lalu kita turunkan dulu nih velocity-nya, yaitu 2 0 12T. Jadi dimana jawaban acceleration dia 2 0 12T. Analisisnya adalah sebagai berikut. Velocity menunjukkan arah dan kecepatan partikel pada setiap waktu. Kalau yang speed menunjukkan besar kecepatan tanpa memperhatikan arah, sedangkan acceleration menunjukkan perubahan velocity terhadap waktu. Karena speed masih mengandung variabel T, maka speed tidak konstan. Jadi yang speed itu tidak konstan. Selain itu juga acceleration pada sumbu Z berubah terhadap waktu sehingga gerak partikel tidak seragam. Nah, selain arc length dan curvature, bab 13.3 juga membahas TNB frame dan torsion. TNB frame itu terdiri dari T atau tangan vektor yang menunjukkan arah gerak, N atau normal vektor yang menunjukkan arah belokan, B atau binormal vektor menunjukkan orientasi kurva dalam ruang. Sedangkan torsion digunakan untuk mengukur tingkat putiran kurva dalam ruang. Jika kurvatur mengukur seberapa tajam kurva membelok, maka torsion mengukur seberapa besar kurva berputar keluar bidang. Contohnya, lingkaran memiliki torsion 0 karena seluruh kurva berada pada satu bidang, sedangkan helix atau pegas memiliki torsion karena kurva tersebut berputar dalam ruang 3 dimensi. Selanjutnya, analisis hubungan bentuk lintasan dan gerak partikel. Menurut saya ini merupakan bagian paling penting ya dari seluruh materi, karena bab 13.3 menjelaskan bentuk lintasan, bab 13.4 menjelaskan gerak partikel pada lintasan tersebut. Arc length membantu kita mengetahui panjang lintasan, curvature membantu kita mengetahui tingkat kelengkungan lintasan, kemudian velocity, speed, dan acceleration digunakan untuk menganalisis gerak pada lintasan tersebut. Nah, jika lintasan berbentuk garis lurus, arah gerak cenderung tetap, guys. Namun jika lintasan memiliki kelengkungan yang besar, arah gerak dan akan berubah lebih cepat. Perubahan arah inilah yang menyebabkan muncul percepatan, guys. Jadi tuh bentuk lintasan sangat mempengaruhi gerak partikel. Jika bab 13.3 menjelaskan di mana partikel bergerak, maka bab 13.4 menjelaskan bagaimana partikel bergerak, yang dimana bentuk lintasan itu ada arc length, curvature, TNB frame, torsion. Dan kalau gerak partikel itu ada velocity, speed, dan acceleration yang sudah saya jelaskan pada saat sebelumnya ya.
Lalu selanjutnya adalah kesimpulan dari semuanya guys. Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan nih bahwa yang pertama adalah arcs length digunakan untuk menentukan panjang lintasan kurva. Lalu yang kedua, curvature digunakan untuk mengukur tingkat kelengkungan kurva. Yang ketiga, velocity, speed, dan acceleration itu digunakan untuk menganalisis gerak vertikal. Yang keempat, bentuk lintasan memengaruhi arah dan gerak vertikal. Dan yang paling penting, bab 13.3 dan bab 13.4 saling berkaitan dalam menjelaskan gerak vertikal di ruang 3 dimensi. Jadi itu yang bisa saya simpulkan dari saat sebelumnya. Semoga kalian paham. Nah, kita di ujung, udah di akhir ya guys, udah di akhir slide. Demikian penjelasan mengenai analisis bab 13.3 arcs length dan curvature serta bab 13.4 velocity dan acceleration. Terima kasih yang sudah mendengarkan dan menonton penjelasan saya yang telah diberikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye guys.